Hai. Hai, 881 Studio Is Radio, the soundtrack of your life. Seperti yang saya udah janjiin tadi ya, sahabat Studio Is ya. Hari ini kita bakal nambah ilmu. Daripada pusing-pusing mikirin pandemik ya kan, kita mikirin aja gimana caranya kita bisa meningkatkan apa yang bisa kita punya selama pandemik ini. Dan untuk hari ini tamunya spesial banget. Akhirnya saya bisa bertemu dengan beliau ya. Udah lama banget gitu pengen lihat orang yang benar-benar bisa sukses dan very inspired gitu, dan ternyata Mbak Sarita Sutedja. Halo. Hai, halo. Halo, selamat siang Mbak Sarita Sutedja. Selamat datang loh di Studio Is Radio live Hai, selamat Instagram. siang. Oke. Kan kita kayak di studio juga. Iya benar, kayak di studio juga ya. Mbak Sarita mungkin Ya, disclaimer dulu dari awal, kalau misalnya di apa tuh? tengah-tengah ada gangguan teknis gitu, nanti kita keluar dulu baru kita masuk lagi ya Mbak ya. Oke, siap. Oke, Mbak Sarita, selamat Yuk. siang. Selamat Waduh, siang, ini Anissa. sepertinya lagi agak sibuk ya, jadi kita culik dulu sebentar aja untuk ngobrol-ngobrol soal seputaran foodiesnya juga, Oke. seputaran pekerjaan Mbak Sarita sebagai praktisi public relation. Tapi tadi Ya. untuk sahabat Studiois yang lagi ngedengerin di jalan nih, ini kan kita sambil on air juga nih Mbak. Tadi saya udah bilang, kita tuh bisa nggak sih sebenarnya ngebangun bisnis kuliner lagi masa-masa kayak begini Mbak? Karena semua orang tuh dagang jadinya, ya beli Ya. siapa gitu istilahnya. Tapi sebelum itu kita kenalan dulu yuk sama Mbak Boleh. Sarita Sutedja yang merupakan founder dari Foodies. Ini adalah platform edukasi pertama di Indonesia yang spesialis untuk F&B. Bener Mbak? Betul. Betul, Betul betul banget. sekali. Ini beneran memang idenya memang datangnya dari Mbak Sarita, atau Mbak Sarita kayak udah merasakan ini kayaknya butuh platform untuk edukasi nih. Boleh diceritain awal mulanya gimana Mbak? Halo, selamat siang Mm-mm. untuk semua sahabat-sahabat yang ada di rumah dan yang ngedengerin kita. Gitu. Gitu. Jadi sebetulnya gini sih Anissa, Jadi Mm-mm. sebetulnya foundernya Foodies juga bukan cuma aku sendiri. Jadi ada Oh, beberapa lah. oke. Nah, Oke, oke. sebetulnya latar belakangnya itu hanya karena kita kan sebetulnya background itu pernah punya bisnis kuliner dan masih sih sebetulnya sampai Mm-mm. sekarang gitu. Nah, Mm-mm. sebenarnya berawal dari salah satu keresahan lah, keresahan kita Seru lah. bahasanya, keresahan. Ya, keresahan kita di mana dulu kan waktu kita awal-awal mulai bisnis kuliner ya, belum ada Mm-mm. akses yang terbuka banget kayak sekarang. Dan satu lagi, Betul, betul, kan kalau kita betul. ngelihat ya, ini kan berdasarkan data nih ya, data. Ini data beneran loh, bukan gue yang ngomong gitu kan. Iya, iya, iya. Berdasarkan data. Gitu. Berdasarkan data itu kan sebetulnya subsektor kuliner itu kan sebenarnya kan di Indonesia ada beberapa subsektor ya gitu. Nah, jadi subsektor kuliner itu adalah penyumbang terbesar dari GDP atau PDB bahasa Indonesia ya, produk domestik brutonya Indonesia sebesar Oh, 41%. Yes gitu. Jadi selain oke. jadi sebetulnya terbesar itu sebetulnya ada tiga, ada kuliner, ada fashion, sama Mm-mm. ada kriya. Tapi yang terbesar itu adalah kuliner. Nah, Hmm. dan sebagian besar lagi dari data juga aku lihat sebetulnya kan bisnis kuliner ini sendiri selain penyumbang Mm-mm. terbesar, bisnis Mm-mm. kulinernya sendiri itu kan sebenarnya didominasinya itu oleh UKM dan UMKM di Indonesia. Oke, Which oke. is ya, Mm-mm. which is kalau kita perhatikan gitu kan, UKM dan UMKM itu kadang-kadang mereka tidak memiliki akses tidak memiliki privilege akses yang sama dengan orang lain yang bukan UMKM kan Hmm. sebetulnya dulu Betul, betul. Iya, gitu. iya, Nah, iya, iya, iya. maka dari itu sebetulnya kita punya inisiatif untuk Mm-mm. selain kita juga dulu bisnis kuliner kan paham ya, maksudnya sulitnya Mm-mm. mengakses informasi atau bukan informasi sih, edukasi lah. Mm-mm. Edukasi Mm-mm. belajar mengenai bisnis kuliner itu kan sebetulnya agak terbatas gitu. Nah, kalau Mm-mm. sekarang Mm-mm. kenapa kita dirikan Foodies itu sebetulnya Mm-mm. karena kita pengen Mm-mm. teman-teman yang misalnya lah let's say nggak punya nggak punya sumber daya yang banyak untuk bisa mengakses misalnya ikut seminar di London, London kejauhan Benar, saya ikut benar. seminar di Tapi itu benar, itu benar. iya gitu, misalnya ikut seminar di Jakarta lah, let's say gitu ya. Kan Mm-mm. banyak dulu sebelum kita pandemik ya, itu kan Iya, banyak iya, juga iya. kelas-kelas yang sebetulnya bagus materinya, tapi karena offline dan kita harus pergi ke sebuah tempat, belum lagi
apa namanya ya, subscription untuk masuk ke kelas tersebut kan cukup tinggi ya gitu. Jadi akhirnya kita pengen nyiptain sebuah platform di mana teman-teman bahkan mamah-mamah sih, ibu-ibu rumah tangga lah, Mamah muda lah ya. Ibu rumah tangga di pelosok manapun, asal dia punya smartphone sama dia punya kuota, dia bisa akses kelas-kelas premiumnya Foodies. Sebetulnya itu sih tujuan utama ya. Kenapa? Biar kita tuh punya apa ya, punya akses dan punya kesempatan yang sama untuk belajar bisnis kuliner. Sebenarnya awalnya dari sana. Benar-benar itu luar biasa gitu, karena saya pernah ngalamin banget dulu. Saya punya teman yang memang dia tuh kayaknya belum bisnis nih ya, masih concern gitu sama healthy food. Terus dia selalu keluhannya adalah, ya seminarnya di Bali, ya seminarnya di Malaysia gitu. Dan ternyata dengan adanya Foodies ini justru akan mempermudah akses mereka yang memang sudah mencintai dunia kuliner untuk tahu kelas-kelas premium dan juga ilmu-ilmu premium, boleh lah ya disebut ilmu premium lah ya, dari Foodies ini, untuk kita bisa lebih banyak tahu, karena ilmu itu memang harusnya buat di-share ya Mbak Sarita ya. Ya. Oh gitu, jadi memang ternyata Foodies ini berarti kalau zaman sekarang ini memang sangat diperlukan dan sangat dibutuhkan. Tapi sebelum kita ngomongin lagi Foodies, masih jadi penasaran, Mbak Sarita ini memang sebenarnya latar belakangnya kenapa ya sampai tertarik banget sama bidang kuliner, dan sampai ingin membuat sebuah platform edukasi yang mungkin belum kepikiran sama orang nih ya Mbak ya, untuk membagi kesukaannya Mbak gitu, membagi ilmu yang kayaknya fun banget gitu, dan memang senang makan atau gimana nih Mbak? Boleh langsung Sebenarnya Mbak. sih kalau cerita masa lalu nih ya, masa lalu. Kalau cerita masa lalu. Kalau cerita masa lalu sih dulu banget, tahun berapa itu ya, pokoknya di sekitar 2000-an lah, 2000 sampai 2010 waktu itu kalau nggak salah. 2000-an sampai 2010 itu memang aku sama beberapa teman itu memang kita berjibakunya itu di dunia consulting sebetulnya. Oke, gitu, di dunia consulting. Ya, sebetulnya. Tapi waktu itu pun sebenarnya aku sama beberapa teman aku lagi, itu kita jadi kontributor sebuah blog kuliner yang namanya Cerita Perut. Sekarang udah nggak ada sayangnya gitu. Tapi dulu kita kontributornya Cerita Perut. Jadi zaman blog lah ya gitu. Kalau sekarang zaman blog. Ya, kalau sekarang kan reviewer food itu Foodies gitu, nyebutnya Foodies, OODIES. Itu kan mainnya banyak kan sekarang di TikTok, di Instagram. Kalau dulu kan di blog ya. Gitu. Nah, jadi dulu kita punya satu blog yang namanya Cerita Perut. Nah, dulu kita aktif banget di sana. Jadi kayak kita pergi kemana, kita review lah sih restoran sama makanan itu di blog kita. Dulu sempat kayak gitu. Jadi sebenarnya kalau ditanya senang makan, ya pasti of course senang makan lah ya. Pasti senang makan gitu. Kayaknya dari dulu juga udah nge-review. Nah, kemudian sejalan dengan di dunia consulting itu juga sebenarnya kita udah mulai mencoba-coba bisnis kuliner juga. Karena emang senang makan. Kemudian kenapa kita nggak punya bisnis sendiri? Tapi ya trial and much error-nya to be honest banyak banget sih dulu. Itu banyak banget sampai akhirnya sebenarnya salah satu yang sekarang cukup dikenal lah gitu sama teman-teman semua itu sebenarnya pas 2013 kita bikin nasi goreng rempah mafia, 2014 di Abnormal gitu kan, 2015 di Bakso Bujangan. Jadi mulai dari situ kita mulai berbisnis kuliner. Nah, akhirnya malah consultingnya itu ditutup. Oke, Mbak, pause dulu nih. Jadi penasaran nih. Kan tadi katanya consulting, terus membuka bisnis. Ya. Ini pertanyaannya aku coba buat sehalus mungkin ya Mbak. Gimana? Apa yang membuat Mbak meninggalkan dunia consulting ya, yang rupiahnya jelas istilahnya, ke dunia kuliner yang pada waktu itu sebelum booming seperti sekarang, pada waktu itu adalah makanan sehari-hari, jajanan sehari-hari, gimana caranya mengemas itu mie, nasi goreng itu jadi sebuah brand. Itu kan butuh sesuatu ya, dan ini ilmunya pasti dapat di Foodies sih. Jadi sahabat Studiois jangan lupa follow Foodies-nya ya. Tapi kalau dari Mbak Sarita sendiri ceritanya gimana ini? Consulting loh ditinggalin untuk makanan jajanan. Makanan pinggir jalan, jajanan gitu. Itu gimana Mbak?
Kalau dulu sih kita berpikirnya simple ya, maksudnya buang jauh-jauh ego lah intinya ya. Jadi dulu juga banyak yang ngomong, lu tuh kan udah keren ya, maksudnya kalau jadi consulting itu kan naik turun mobil, presentasi, terus apa bajunya juga cakep lah gitu lah ya. Tiba-tiba tiba-tiba jadi tukang bakso, jadi tukang nasi goreng gitu. Nah, tapi di balik itu kita mungkin punya mindsetnya. Nah, ini juga yang teman-teman mungkin bisa apa ya? Ini sebenarnya pengalaman pribadi ya, disclaimer dulu nih, ini semua berdasarkan pengalaman pribadi. Jadi kalau dulu kita akhirnya kembali lagi berpikir bahwa kalau kita mau jadi pebisnis kuliner ya, itu mindsetnya dulu yang kita harus punya. Justru sebetulnya kita menjadikan si pengalaman consulting yang dulu itu sebenarnya menjadi nilai tambah pada saat kita nyemplung di bisnis kuliner. Kenapa? Karena dari sisi marketing, cara mengemas produk, cara berkomunikasi, to be honest, kita nggak dari nol, kita udah punya base-nya. Gitu. Nah, cuma memang pada saat kita memulai bisnis kuliner ini, gitu, dulu sih salah satu yang membuat kita dulu tidak, apa ya, mungkin kalau bicara bisnis secara umum, itu kita sedikit banyak mengerti ya, paham, karena dulu kan handling klien. Nah, cuma ketika nyemplung di bisnis kuliner, itu ternyata banyak banget hal-hal yang dulu kita nggak tahu gitu. Jadi makanya tadi kita melakukan banyak kesalahan juga sebetulnya di bisnis kuliner kita gitu. Banyak sih, maksudnya kalau mau disebutin ada dari sisi operasional, ada dari sisi finance, ada dari sisi perawatan bahan baku misalnya. Itu kan betul-betul hal-hal yang dulu kita nggak pernah pelajari kalau kita belum nyemplung di bisnis kuliner. Nah, sama mindset sebagai dulu bisnis. Ya. Nyemplung dulu ya. Nyemplung dulu. Karena dulu nggak ada platform-platform kayak Foodies ini sebenarnya gitu. Jadi gue nggak bisa belajar dulu gitu. Nah, makanya sekarang kita sangat encourage teman-teman yang pengen belajar, ayolah. Sebelum kita buka bisnis kuliner, minimal jangan nol banget gitu. Minimal harus punya mindset pebisnisnya seperti apa. Kemudian ada beberapa quote on quote kayak checklist lah ya gitu, hal-hal yang harus disiapkan sebelum kita buka outlet misalnya gitu kan. Ya, jadi minimal tuh mereka sudah punya gambaran ke depannya, sudah punya forecasting. Let's say misalnya kalau 5 tahun kejauhan misalnya gitu ya, minimal 3 tahun dulu lah gitu. Tapi akan jauh lebih bagus sebenarnya kalau sampai 10 tahun itu jauh lebih bagus, atau bahkan lebih bagus lagi diletakkan fondasi dasarnya itu adalah purpose bisnisnya itu mau kemana. Jadi gini, ya, jadi misalnya kayak kemarin sih gue juga sempat bahas ya, ini mau build to last atau build to sell nih. Build to last tuh maksudnya gini, kita mau bikin usaha ini, titik ujungnya itu di mana? Apakah kita bikin usaha ini ujung-ujungnya untuk diwariskan ke anak cucu misalnya gitu ya? Atau sebenarnya kita membangun bisnis ini digedein misalnya, memang untuk dijual. Nah itu, itu kan akan beda banget ya. Kemudian bisnis modelnya juga harus kita pikirkan dari awal gitu. Apakah kita mau apakah kita mau ngambil pendekatan bahwa saya cukup 1 cabang aja tapi besar misalnya gitu ya. Kita mau cukup 1 cabang aja di 1 lokasi aja tapi besar. Which is itu a good thing juga ya. Maksudnya bukan berarti kita nggak bercabang-cabang itu jadi jelek, enggak gitu. Tergantung dari pengennya seperti apa model bisnisnya, atau misalnya pengen dibuat scalable, yang dibuat bercabang-cabang itu loh. Saya targetnya misalnya dalam 1 tahun mau 30 cabang misalnya gitu kan, di seluruh Indonesia atau di Jawa Barat aja, gimana itu kan tergantung dari awal kita mau setting seperti apa gitu. Atau misalnya, kalau ngomongin tentang scalable bisnis juga bisa dicapai dengan beberapa cara kan. Apakah cabang ini akan diperluas dengan investor, misalnya satu PT aja, atau dibuat dengan sistem kemitraan, atau orang biasa nyebutnya franchise, tapi aku lebih prefer nyebutnya kemitraan ya gitu. Atau dibuat dengan kemitraan, karena itu akan totally different men-setting semuanya, baik itu jadi investasi. Jadi memang dari awal harus ditentuin ya Mbak ya, dari awal banget ya. Sebaiknya gitu. Jadi itu sebaiknya gitu. Tapi kalau misalnya teman-teman misalnya, aduh saya mah cuma
misalnya bilang gini, saya mah cuma ibu-ibu aja gitu bilangnya. Ibu-ibu kan kemarin kan pas kita pandemik pasti tahu sendiri lah ya, tiba-tiba semua ibu-ibu jadi tukang masak gitu kan. Betul. Bahkan Gitu. bumbu batagor aja diperjualbelikan gitu. Betul. Itu survival mode sebenarnya. Jadi apa bisa gue jual, gue jual gitu. Nah, jadi maksudnya mungkin kalau ada beberapa ibu-ibu, gue mau start small. Which is gue nggak bilang bahwa ibu kalau start small tetap harus punya purpose, ya nggak gitu juga. Karena disesuaikan lah ya. Iya, disesuaikan. Tapi sisi poin positifnya di sini adalah gini. Jadi kemarin juga sebenarnya aku juga sempat IG live sama Mas Arto. Beliau juga bilang gitu bahwa kalau misalnya kita start small, it's a good thing lah ya. Maksudnya bukan berarti jangan start dulu harus belajar A B C D F G, enggak gitu juga gitu. Jadi pada saat si ibu-ibu ini, mamah-mamah ini pengen usaha di rumah misalnya kecil-kecilan, kalau misalnya kayak kita lagi kepepet kayak pandemik ini, jalan dulu mah ya jalan dulu aja. Bukan berarti lu harus belajar ini dulu baru mulai usaha, enggak juga. Kalau usahanya kecil ya, ini lagi ngomong usahanya kecil. Tapi kalau misalnya usahanya misalnya melibatkan modal yang angkanya misalnya puluhan juta, ratusan juta, itu sih gue sangat rekomen banget lu belajar dulu gitu. Karena ya kan, tapi kalau kemarin lagi ngomong pandemik kan survival mode ya, gue harus cari duit. Nah itu mah mulai aja dulu, tapi jangan lupa gitu bahwa kalau ketika misalnya gini, kita mulai kecil-kecilan nih, kemudian omsetnya kan mulai ada tuh ya, omsetnya mulai ada, kemudian omsetnya mulai naik, mulai gede gitu kan. Nah, ketika kita udah mulai gede, nah baru di sana kita rapihin. Jadi bukan berarti terus jalan dengan seperti itu. Kalau pertama kan pastinya acak-acakan mah pasti lah ya. Yang penting jualan dulu gitu kan dulu ya. Yang penting keluar dulu aja gitu ya. Iya, apalagi kalau kita ngomongin mamah-mamah lah ya, itu kan yang penting jadi duit dulu gitu. Tapi ketika usahanya itu makin membesar, omsetnya makin bertumbuh, nah itu harus dirapihin dan harus diletakkan harus digaris lah gitu, harus dibuat pernyataan. Ini mau sampai mana? Mau gini-gini aja gitu kan? Atau kan sering tuh open PO, gue cuma open PO seminggu 50 misalnya, nggak akan lebih. Ya kalau cuma mau seminggu 50 dan happy dengan seperti itu, ya go on dengan seperti itu. Tapi kalau misalnya gue mau 50, nanti 3 bulan lagi target gue jadi 100, nanti 150. Nah, itu harus dirapihin gitu kan. Harus dirapihin. Kayak jualan sambal ya, yang asalnya pakai plastik zip sampai akhirnya jadi botol gitu. Jadi kan harus ada perkembangan lah ya istilahnya. Ada izin-izinnya juga. Betul. Oh iya. Nah ini menariknya adalah di Foodies ini berarti semua ilmu ini bisa didapetin ya, Mbak Sarita ya gitu. Dan ilmu-ilmu di Foodies itu sangat bisa dipertanggungjawabkan. Maksudnya gini, saya pernah punya pengalaman pribadi, baru ngomong aku mau buka bisnis kuliner nih kayaknya. Dan orang yang saya ajak ngomong bilang, kalau gitu lu harus punya 5M at least, karena kan setidaknya lu harus gini-gini. Terus untuk yang baru mulai ya, itu kayak 5M, wah gitu kan, terus jadi turun lagi gitu semangatnya gitu. Nah di Foodies ini adalah platform edukasi di mana nanti ilmu seperti yang tadi saya baru dapat 15 menit aja, saya udah gitu ya. Istilahnya semuanya ada di Foodies ya Mbak ya, termasuk hoax-hoax atau mitos-mitos gitu. Mitos paling menyebalkan dalam dunia bisnis kuliner itu apa Mbak Sarita? Boleh diceritain nggak? Yang orang tuh kayak percaya banget deh itu, kayak mitos gitu. Mitos ya, lebih ke gini sih. Kadang banyak orang yang ngomong bahwa pokoknya lu kalau mau bisnis, ini lagi ngomong konteksnya bukan bisnis yang kecil ya. Maksudnya artinya misalnya yang melibatkan misalnya modalnya puluhan sampai ratusan juta. Lu mulai aja dulu gitu. Nah, kalau gue justru bilang lu jangan mulai dulu gitu, tapi belajar dulu. Karena kalau misalnya kita nggak punya, kalau kita nggak punya ilmunya ya gitu ya, gue malah ngerasa bahwa lu pasti 100% gagal kalau lu nggak punya ilmunya. Ya, ibaratnya ya analoginya gini lah. Kita disuruh nyetir mobil misalnya gitu kan. Kita disuruh nyetir mobil. Nah, terus udah gitu dikasih mobilnya aja, sok lu jalanin, kan pasti nabrak. Kagak ngerti gimana cara, bener kan? Gimana cara starter, gimana cara mana gas, mana kopling, mana kan nggak ngerti gitu. Tapi kan akan sangat berbeda kalau misalnya nih pertama dikasih tahu dulu, ini namanya setir, ini namanya gas, ini namanya kopling, ini namanya rem. Kalau misalnya mau jalan itu gasnya
gasnya tekan angkat setengah pas masuk kopling. Maksudnya teorinya dulu, let's say misalnya. Kemudian injek kopling masukin gigi 1 misalnya, baru injek gas. Nah itu kan sebenarnya teori-teori dasar yang harus kita kalau mau nyetir harus tahu dulu. Itu satu. Yes. Kemudian yang kedua, abis itu biasanya ada yang dampingin. Coba lu cobain dulu deh, kan itu pakai feeling ya. Apa kakinya kan pakai feeling, tuh nggak bisa main. Kalau lu gas kan loncat mobilnya gitu kan. Itu kan maksudnya hal-hal yang lu harus tahu dulu, tahu aja juga nggak cukup. Terus lu cobain jalan, baru cobain jalan. Jadi sebelum kita coba injak nyetir, itu harus ngerti dulu. Oh ini rem, oh kalau mau masukin gigi 1 itu harus diinjak dulu koplingnya, kan gitu ya. Gitu Yes, kan. benar. Tapi abis itu pertanyaan selanjutnya adalah, kalau gue udah ngerti teorinya, gue pasti berhasil nggak nyetir? Enggak, jawabannya tetap enggak. Karena kita tetap butuh latihan. Tapi minimal kalau kita udah tahu mana yang rem, mana yang kopling, gitu kan. Minimal lu tuh on the right track. Nah, begitupun juga kalau kita ngomongin tentang bisnis kuliner kan, gitu. Jadi jangan sampai ini duit, gitu kan. Udah lu buka deh, tapi nggak ngerti gimana cara buat outlet, gimana cara bikin forecasting, kan gitu ya. Gimana cara gue nge-break yang namanya revenue stream. Kalau udah belajar di Foodies pun gitu ya, gue udah ngerti anu, pasti berhasil nggak? Enggak juga jawabannya gitu kan. Tapi tergantung kitanya ya gitu. Iya, tapi minimal you are on the right track kan. Maksudnya lu udah didapet ilmunya, tinggal gimana kita apply-nya itu kan maksudnya masih bergantung ke artnya kita ya. Maksudnya masing-masing orang sejauh apa dia menjalankan bisnisnya itu kan seni juga ya gitu kan, seni juga. Yes. Nah, sama satu lagi ya, dealing sama yang di atas lah ya. Lu udah jago gimana yang atas? Kemarin kita udah bikin udah bikin satu planning setahun nih, udah keren nih. Tiba-tiba yang di atas disentilin kuman sekecil gitu. Habis lo kan. Gimana coba? Lu luar biasa. Tapi Mbak Sarita ini ada yang nanya nih, WhatsApp nggak apa-apa nih ditanya. Oke. Mbak Sarita mau nanya dong, katanya Foodies itu kan berbagi ilmu Mbak Sarita semua di situ. Nggak takut ilmunya nanti dipakai orang terus orangnya lebih sukses dari Mbak Sarita? Aduh, namanya Hadi, tadi gitu. Itu namanya Hadi. Ya. Hai Hadi gitu. Nah, justru tau gak gini, kalau ilmunya dipakai sama orang, justru itulah tujuannya Foodies. Justru itu. Maksudnya gini, karena gini, kalau misalnya kita ngomongin tentang ilmu, kan sebenarnya tidak ada sesuatu apapun yang baru di dunia ini, bener gak sih ya? Gitu. Jadi sebenarnya tinggal tunggu waktu. Kalau gua nggak sharing, ntar orang lain juga sharing kok hal yang sama. Iya kan? Gitu. Sebenarnya kan ilmu yang ada di Foodies kan bukannya maksudnya bukan yang monopoli nggak ada di tempat lain, ya banyak di tempat lain juga. Tapi di Foodies ini bisa dibilang ya kita gitu sebagai kontributor ya, kita memberikan apa yang kita punya gitu. Apa yang gue bisa sharing ya gue sharing gitu. Soal nanti orang mau pakai untuk memperluas bisnis dia ya monggo aja. Justru banyak loh orang-orang yang udah kan kita memang dulu waktu sebelum pandemik ya, kita kan dulu memang ada kelas offline-nya juga, tapi memang berbayar ya, berbayar. Nah, jadi orang-orang itu bahkan ada yang dari belum punya bisnis sekarang cabangnya udah 5 gitu kan misalnya, atau Hadi nggak apa-apa. gitu. Jadi kalau justru gini, karena sebenarnya si Foodies ini dulu kita bangun awalnya selain ingin berbagi tadi ya, sebenarnya pengen punya satu tabungan lah gitu, tabungan untuk di akhirat lah. Jadi kesana. Tapi benar gitu, maksudnya jadi dari founder-foundernya itu berpikir bahwa wah, gue harus punya ilmu yang bisa pengennya ilmu ini kan pengennya kalau udah masuk di YouTube itu harusnya selama YouTube-nya masih ada ya, harusnya kan dia akan stay di situ ya. Maksudnya walaupun misalnya nih kitanya udah almarhum, misalnya udah nggak ada, ya kan ilmunya akan selalu ada. Ilmunya tetap ada di situ, tetap bisa ditonton orang, tetap bisa di-share orang. Nah, justru sebenarnya menjawab pertanyaan gitu, justru sebenarnya itulah tujuan kita gitu. Jadi kalau orang bisa
menggunakan ilmu kita untuk bisnisnya dan bisnisnya berhasil, itu luar biasa happy-nya kita, karena kan pahalanya jadi buat kita gitu gak sih? Betul, Hadi jadi tenang aja ya. Mbak Sarita tuh memang suka sharing, berbagi, langsung aja di follow kudis.id-nya. Oke Mbak Sarita, sebenarnya mau diobrolin banyak, tapi waktu kita udah tinggal dikit lagi. Oh iya, Sebagai maaf saya tahu bawel ya. Maafkan. Tapi ini satu pertanyaan terakhir nih. Kebetulan Ya. Mbak Sarita adalah praktisi public relation kan gitu. Ya. Gimana caranya nih Mbak untuk memasarkan sebuah produk? Karena terkadang produknya enak, pemasarannya kurang. Atau mungkin juga produknya udah produknya biasa aja tapi pemasarannya luar biasa, jadi bisa kemana-mana. Ini satu tips aja sih Mbak buat yang kayaknya kok kayaknya gue belum revenue aja ya, atau kok orang nggak ada yang tahu sambal gua ya, padahal sambal gua enak misalnya kayak gitu. Sebenarnya peran untuk promotion dalam sebuah produk itu sebaiknya sampai mana gitu Mbak? Kalau misalnya kita ya sebenarnya selalu menerapkan bahwa semua orang yang ada di dalam organisasi kita, di dalam perusahaan kita itu sebetulnya adalah marketer gitu. Jadi ya, jadi sebenarnya kan kita ngomongin tentang kalau gue believe sama produk ini gitu. Jadi sebelum kita ngomongin konsep jual menjual ini gitu ya, sekarang tanya aja ke diri sendiri gitu bahwa sebenarnya lu kalau misalnya dijualin produk ini dengan harga segini gitu, lu bakal beli nggak? Itu dulu aja yang paling pertama harus dijawab dulu. Kalau misalnya tanya dulu ya berarti. Iya dong gitu kan. Karena gue nggak mungkin, gue pribadi gue nggak mungkin menjual sebuah produk yang kalau gue ditawarin gue juga nggak mau beli. Ya gimana orang lain mau beli dong? Karena berarti gue nya nggak believe dong sama produk gue. Jadi kalau gue sih merasa bahwa gue harus suka dulu sama produk gue yang kalau misalnya gue ditawarin produk ini, gue akan beli. Gitu. Sehingga kalau iya kan? Itu dulu gitu. Baru setelah itu kita baru nyusun mau dipromot seperti apa, mau kampanyenya kayak gimana, pakai medianya apa kan gitu. Oke, Mbak Sarita, ya pun ini baru 30 menit, tapi aku berasa udah jadi orang yang paling tahu dunia kuliner. Terima kasih. Oke, sekarang untuk semua sahabat Studio Is yang lagi dengerin, kalau kasih tahu Mbak Sarita sekali lagi, kenapa kita harus follow foodies.id? Ya, jadi kan sebenarnya si Foodies ini sebagai salah satu platform edukasi belajar kuliner pertama di Indonesia. Kita itu Foodies itu selalu update baik itu e-book, materi, sharing, dan lain-lain gitu. Jadi kayak misalnya ada tren-tren terbaru, kita selalu update. Jadi teman-teman mungkin boleh bisa follow Instagramnya boleh @foodies foodizz.id, atau bisa juga masuk ke Telegram channelnya. Di sana rutin setiap hari kita update baik itu artikel atau sharing-sharing baru ya, tren-tren baru gitu di t.me/foodies.id. t.me foodizzid. Oke, itu yang Telegram channelnya. Telegram channel. Ya. Atau bisa kalau juga subscribe Instagram, di Instagram kalau YouTube mah subscribe aja di Foodies channel namanya. Foodies channel di sana ada ya 400 plus lah. 400-an video. Ya, maksudnya 400-an gitu. Gue juga lupa berapa gitu 400-an, dan insya Allah akan terus nambah ya gitu. Kalau Instagramnya di @foodies.id. Oke, sekali lagi Instagramnya @foodies foodizz.id, dan kalau misalnya Telegramnya bisa di t.me/foodies.id, dan kalau misalnya YouTube-nya bisa langsung ke Foodies channel. Mbak Sarita, thank you so much. Sama-sama. Thank you so much buat waktunya. Tadi ada yang nanya nih, ini ada siaran ulangnya apa enggak? Tenang, ini yang bakal kita rangkum di IGTV-nya Studio Is Radio, jadi masih bisa diakses. Ilmunya tadi dari Mbak Sarita, ini ilmu baru 30 menit, kebayang kalau kita selalu ikutin seminarnya dan juga ilmu-ilmu yang ada di foodies.id. Siapa tahu kita bisa mulai sukses dalam dunia kuliner. Ingat, yang penting kita coba aja dulu, tapi ilmunya ditambah juga. Terima kasih Mbak Sarita. Sama-sama. Sama-sama. Bye. Thank you. Aduh.